perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, NPM 17215111166. Nah, di sini saya membuat video presentasi makalah tentang kemampuan berpikir kritis tinjau dari gaya belajar untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seminar pendidikan matematika. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Pentingnya peranan matematika akan membuat siswa berlatih dan berusaha agar dapat menguasai dan memahami matematika. Oleh karenanya, dalam penguasaan matematika, siswa itu harus mampu menyelesaikan permasalahan matematika dengan proses penyelesaian yang runtut, sistematis, dan benar. Namun, seringkali didapati permasalahan yang tidak langsung tertuju pada penyelesaian akhirnya. Nah, dalam hal itu, siswa itu dituntut harus bisa melalui beberapa tahapan sebelum langkah akhir, dan kemudian dipastikan kembali apakah jawaban sudah sesuai atau adakah hal yang kurang dalam penyelesaian tersebut. Hal itu pula yang membuat siswa itu membutuhkan suatu kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan matematika secara runtut, sistematis, dan sesuai prosedur atau penyelesaian. Nah, kemampuan berpikir itu disebut dengan kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis sangat dibutuhkan dalam diri siswa, karena dalam melaksanakan berbagai aktivitas atau segala sesuatu yang akan dilakukan harus dikerjakan dengan pemikiran yang matang, agar dapat meminimalisir resiko atau dampak negatif yang akan timbul. Selain itu, pentingnya berpikir kritis dalam pendidikan yaitu untuk mempersiapkan siswa melewati kehidupan kedewasaan. Bukan berarti memberikan kepada mereka sesuatu yang telah siap, melainkan mengikut sertakan siswa ke dalam pemenuhan perkembangan dirinya. Jadi siswa itu tidak langsung diberikan rumus jadi, melainkan kita itu harus mengikut sertakan dia untuk mengikuti prosesnya gitu, jangan cuma tahu hasil akhirnya saja. Nah, dalam hal ini, guru juga seringkali dihadapkan dengan perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap siswa pada saat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Setiap siswa itu memiliki perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain. Karakteristik yang perlu diperhatikan yaitu adalah salah satunya gaya belajar. Nah, menurut The Potter dalam bukunya Tutik Rahmawati dan Daryanto, ada 3 tipe modalitas dalam gaya belajar, yaitu yang pertama visual, auditori, dan kinestik. Nah, dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat menyesuaikan gaya mengajar, sehingga siswa dapat memperoleh cara efektif dalam menyerap mata pelajaran, sehingga kemampuan berpikir kritisnya pun akan mudah meningkat. Nah, berdasarkan di atas, supaya dapat dilakukan dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang sesuai dengan siswa secara individu, yaitu melakukan analisis kemampuan berpikir kritis siswa berdasarkan gaya belajar. 10. Berpikir kritis adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan matematika secara runtut, sistematis, serta sesuai prosedur atau proses penyelesaian. Nah, sedangkan menurut para ahli, yang pertama adalah kemampuan berpikir kritis matematis dapat diartikan sebagai aktivitas mental yang melibatkan abstraksi dan generalisasi ide-ide matematis. Itu adalah menurut Wood et al. Pada tahun 2006. Maksudnya itu ialah berarti kemampuan berpikir kritis matematis merupakan proses kognisi yang digunakan untuk mempelajari konsep atau ide-ide matematis yang bersifat abstrak. Nah, berpikir kritis dalam mempelajari materi matematika akan menjadikan siswa mampu mengorganisasi kemampuan berpikir kritis matematisnya. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan komunikasi, yaitu dengan mengkomunikasikan berpikir matematisnya secara koheren dan jelas kepada siswa lain, guru, dan orang lain, menganalisis dan mengevaluasi berpikir kritis matematis dan strategi. Nah, yang selanjutnya adalah menurut Lin dan Lee pada tahun 2013 menyatakan bahwa critical thinking is a high-level thinking skill course. Skill, attitude, and knowledge element, and by questioning, introspection, liberation, reconstruction process can help learners get the ability to solve the problem. A reasonable judgment action based on a reasonable life. Nah, hal itu berarti kemampuan berpikir kritis termasuk ke dalam kemampuan berpikir tingkat tinggi, di samping kemampuan berpikir kreatif, kemampuan pencarian masalah, dan kemampuan dalam mengambil suatu keputusan yang dapat membantu seseorang untuk membiasakan diri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Jurun Maknun,
Berpikir kritis matematis adalah berpikir pada bidang ilmu matematika yang melibatkan pengetahuan matematika, penalaran matematika, dan pembuktian matematika. Berpikir kritis matematis adalah kemampuan berpikir yang meliputi unsur menguji, mempertanyakan, menghubungkan, mengevaluasi semua aspek yang ada dalam situasi ataupun suatu masalah matematis. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis matematis adalah suatu proses mental yang terorganisasi dengan melibatkan pengetahuan, penalaran, dan pembuktian matematika. Berpikir kritis merupakan suatu pemikiran yang ideal dengan tujuan untuk bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada peserta didik. Selain itu, siswa dalam melakukan suatu hal akan lebih terarah dan menjadi kebiasaan yang baik guna memahami konsep matematika, memecahkan masalah, mengambil kesimpulan, dan mengevaluasi hasil pemikiran secara matang. Berpikir kritis dalam matematika akan menjadikan siswa mampu mengorganisasi dan menghubungkan berpikir matematis melalui komunikasi, mengkomunikasikan berpikir matematisnya secara koheren dan jelas kepada siswa yang lain. Yang selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, gaya belajar merupakan salah satu yang dimiliki oleh setiap individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Nah, gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Penggunaan gaya belajar yang dibatasi hanya dalam satu gaya, terutama yang bersifat verbal atau auditorial, tentunya dapat menyebabkan perbedaan dalam menyerap informasi. Oleh karena itu, dalam kegiatan siswa harus dibantu dan diarahkan untuk mengenali gaya belajar yang sesuai dengan dirinya sendiri agar hasil belajar bisa maksimal. Menurut Fleming dan Mills pada tahun 1992, gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas, sekolah, maupun tuntutan dari mata pelajaran. Lalu yang selanjutnya, Drummond pada tahun 1998 mendefinisikan gaya belajar sebagai an individual's perfect mode and desired condition of learning. Maksudnya adalah gaya belajar dianggap sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Nah, jadi gaya ini itu disukai oleh diri sendiri. Jadi siswa itu mempunyai gaya tersendiri dalam menerima atau merespon apa yang disampaikan oleh gurunya, seperti itu kalau menurut Drummond. Lalu ada menurut Willing pada tahun 1988 mendefinisikan gaya belajar sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh pembelajar. Pada tahun 1979 memandang gaya belajar sebagai cara seseorang dalam menerima, berinteraksi, dan memandang lingkungannya. Dan Griggs pada tahun 1988 memandang gaya belajar sebagai karakter biologis bawaan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini selalu berbeda satu sama lainnya, baik bentuk fisik, tingkah laku, sifat, maupun berbagai kebiasaan lainnya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki bentuk fisik, tingkah laku, dan sifat yang sama, walaupun kembar sekalipun. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama adalah bahwa setiap manusia memiliki cara menyerap dan mengolah informasi yang diterimanya dengan cara yang berbeda satu sama lainnya. Ini sangat tergantung pada gaya belajarnya, seperti yang dijelaskan oleh Hamzah B. Uno, bahwa pepatah mengatakan lain ladang lain ikannya, lain orang lain pula gaya belajarnya. Peribahasa tersebut memang pas untuk menjelaskan fenomena bahwa tak semua orang punya gaya belajar yang sama, termasuk apabila mereka bersekolah di sekolah yang sama ataupun bahkan duduk di kelas yang sama. Seperti itu. Setiap siswa memiliki karakteristik gaya belajar masing-masing. Menurut De Potter dalam bukunya Tutik Rahmawati dan Daryanto yang berjudul Teori Belajar dan Proses Pembelajaran yang Mendidik, terdapat 3 modalitas atau tipe dalam gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestik. Nah, pelajar visual belajar melalui apa yang mereka lihat, sedangkan auditorial belajar dengan cara mendengarkan, dan kinestik belajar dengan lewat gerak menyentuh. Dalam kenyataannya, kebanyakan orang cenderung hanya menggunakan salah satu dari ketiga gaya tersebut.
Adapun semua orang itu pasti memiliki gaya belajar tersebut, tapi mereka cenderung lebih ke salah satu gaya yang mendominasi. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Nah, yang pertama adalah gaya belajar visual. Peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi muka gurunya, diagram, buku pelajaran bergambar, atau video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal bentuk angka dan warna. Menurut Haryanto, pada tahun 2012, ciri-ciri gaya belajar visual adalah yang pertama adalah rapi dan teratur. Nah, siswa yang bergaya belajar visual itu biasanya dia itu terlihat rapi dan teratur dalam segala hal. Lalu yang kedua, sulit menerima instruksi verbal. Lalu yang ketiga adalah teliti terhadap detail. Keempat, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Nah, karena mereka visual, jadi gambar. Jadi mereka itu lebih cenderung menggunakan indera penglihatannya daripada indera pendengarannya. Lalu biasanya tidak terganggu oleh keributan. Biasanya mereka itu fokus terhadap mata, jadi pendengarannya mereka itu tidak terlalu dihiraukan gitu ketika menerima materi. Lalu sering menjawab dengan jawaban yang singkat ya dan tidak, cenderung seperti itu menyimpulkannya. Nah, adapun strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual adalah gunakan materi visual seperti gambar, diagram, dan peta atau video. Dan lalu gunakan warna untuk menghighlight hal-hal penting atau menandai hal-hal yang penting. Ajak anak untuk membaca buku berilustrasi, jadi mereka bisa membayangkan sendirilah. Lalu gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Lalu ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan idenya ke dalam gambar, jadi lebih ke mencurahkan hal-hal yang ada di pikirannya ke dalam sebuah gambar. Lalu selanjutnya adalah auditori, belajar cara mendengar. Nah, siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga, alat pendengarannya. Untuk itu, maka sebaiknya kita itu harus memperhatikan siswa hingga ke alat pengendarannya. Anak yang mempunyai gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori mendengarkannya. Anak-anak seperti ini biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan mendengarkan kaset. Nah, adapun ciri-ciri anak ini adalah saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, jadi mereka itu lebih ke kayak diskusi dengan diri sendiri lah, seperti itu. Lalu berpenampilannya itu rapi, mudah terganggu oleh keributan, jadi gampang merasa bising terhadap sekitar. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat yang didiskusikan daripada yang dilihat, karena mereka belajarnya itu auditori ya. Lalu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Lalu menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Jadi apa yang mereka baca itu suka mereka tulis gitu. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Jadi mereka itu lebih suka mendengarkan, kayak stand up comedy seperti itulah. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual, berbicara dalam yang terpola dan dapat mengulangi kembali dan meniru nada berirama dan warna suara. Lalu, untuk strategi mempermudah anak ini belajar, yang pertama adalah ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi dalam kelas maupun di dalam keluarga. Jadi anak auditori ini harus lebih sering berdiskusi gitu, supaya mereka juga dapat menerima apa yang dibicarakannya. Lalu dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Jadi jangan larang-larang anak ketika dia itu membaca dengan suara keras, karena kenapa? Mereka itu lebih senang dan lebih mudah mengerti ketika yang dibacanya itu keras nadanya gitu. Lalu gunakan musik untuk mengajarkan anak. Nah, mungkin kita masih jarang ya dengan mengajarkan musik kepada anak. Nah, tapi kita seenggaknya mengajarkan musik itu dengan nada-nada yang merdu. Nah, bisa juga dengan nada-nada sholawat, lirik-lirik sholawat. Kenapa? Karena sholawat itu kan sesuatu hal yang terpuji gitulah. Jadi baik untuk anak, apalagi ayat Quran itu sangat baik sekali. Lalu biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkan sebelum tidur. Jadi dia itu suruh
bisa kita cari-cari di YouTube materi apa yang akan dibahas pelajarannya besok, lalu dia itu loh memutarkannya atau mengaplainya sebelum tidur. Dia itu mengingat kembali apa yang diajarkan, apa yang akan disampaikan oleh gurunya besok. Itu adalah ciri-ciri dari auditori. Lalu yang terakhir adalah kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Nah, anak yang punya gaya belajar kinestetik, belajar melalui gerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Dijelaskan oleh The Potter dalam buku Rahmawati dan Daryanto bahwa orang yang bergaya belajar kinestetik lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir, lebih baik ketika bergerak atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika berbicara, dan merasa sulit duduk diam. Umumnya orang bergaya belajar kinestetik dalam menyerap informasi melakukan strategi fisikal dan ekspresi yang bersifat fisik. Nah, ciri-ciri gaya belajar ini adalah berbicara dengan perlahan, lalu selalu berorientasi pada fisik dan banyak gerak, tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama, belajar melalui manipulasi dan praktik. Nah, biasanya anak itu lebih senang pembelajaran yang sifatnya itu praktek karena mereka ini lebih banyak bergerak gitu daripada mereka harus mendengarkan ataupun melihat gitu. Jadi mereka itu lebih kayak praktek lah, intinya lebih ke banyak pengaplikasiannya gitu. Nah, strategi untuk mempermudah proses belajar anak ini adalah jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Nah, mungkin ini masih agak awam ya. Gunakan warna terang untuk menghalte penting dalam bacaan. Lalu izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Nah, itu juga karena mendengarkan musik jadi mereka itu sambil bergerak kayak. Jadi kayak materi-materinya itu mudah menyerap bagi tubuhnya gitu. Nah, sekarang kita ke kemampuan berpikir kritis ditinjau dari gaya belajar siswa. Nah, gaya belajar mampu mengaruhi kemampuan berpikir kritis. Nah, dari ketiga gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik, memiliki pengaruh sendiri-sendiri terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian Muhammad Aswin pada tahun 2012 mengatakan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelompok siswa dengan gaya belajar visual, auditory, reading, dan kinetik, dengan perbedaan yang signifikan sebagai berikut. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara gaya belajar visual dan auditori dengan rata-rata lebih tinggi pada gaya belajar visual dibandingkan dengan gaya belajar auditori. Nah, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara gaya belajar kinestetis dengan reading dengan rata-rata lebih tinggi pada gaya belajar reading dibandingkan dengan gaya belajar kinetis. Reading itu ialah gaya belajar visual ya. Nah, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa antara gaya belajar reading dan auditori dengan rata-rata lebih tinggi pada gaya belajar reading atau visual dibandingkan dengan gaya belajar auditori. Perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari gaya belajar visual dengan auditori, antara gaya belajar kinestetis dengan reading, dan antara gaya belajar reading dengan auditori. Hal ini menunjukkan bahwa model pembelajaran juga mempengaruhi terhadap hasil dari belajar siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Nah, berdasarkan itu, maka gaya belajar mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap kemampuan berpikir kritis seseorang. Nah, hal yang paling terbaik dilakukan adalah dengan cara mengkombinasikan ketiga gaya belajar tersebut ketika materinya apa gitu. Nah, alangkah baiknya itu kita harus mengkombinasikan. Jadi jangan kita itu terpaku pada satu gaya belajar saja, meskipun emang kita sudah terbiasa dengan itu, maka jadi lebih mudah kalau mencernanya ya. Jadi alangkah lebih baiknya untuk mencapai kemampuan berpikir kritis yang lebih tinggi, kita itu harus bisa mengkombinasikan dari ketiga gaya belajar tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.